Syukur karena kami terus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu setiap detik dalam hidup kami sungguh dalam kendali Tuhan yang sempurna. Hari ini kami ingin berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh memberkati hidup kami. Engkau memberikan perkenanan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, setiap kali kami menyembah Engkau, setiap kali kami datang kepadamu, biar sungguh suatu aroma yang harum dan yang menyenangkan itu naik di hadapan Tuhan, yang membuat ketentraman, membuat peace, membuat damai, bahkan membuat Engkau disukakan atas semuanya. Hari ini sungguh hamba berdoa, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena kami tahu kalau semuanya kami lakukan dengan pengertian, hasilnya akan ajaib. Dan kami butuh hikmat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan kami butuh pewahyuan dari Tuhan, karena satu patah kata daripadamu mengubah hidup kami seluruhnya. Terima kasih karena Engkau baik. Bicara ya Tuhan, buat semua kami menangkap akan hati-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua yang siap diberkati berkata, saudara sekalian, saya ingin hari ini kita melihat dan belajar tentang perjanjian Nuh. Kita akan berikan deklarasi, kita akan ucapkan deklarasi, kita akan buat peperangan, dan saya percaya ini waktu pembalikan keadaan. Dan hari ini saya mau berkata perjanjian Nuh sebetulnya adalah sebuah perjanjian yang akan berkata kita luputkan hidup kita luput dari bencana. Tapi juga perjanjian ini berkaitan dengan perjanjian pengangkatan. Kita akan belajar sangat banyak ayat Alkitab, dan kemudian kita akan mulai doa deklarasi, dan saya percaya Tuhan akan membalikkan keadaan kita. Alright, sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ini banyak orang keliru ya. Karena seringkali kalau Anda lihat bahwa lemak dibakar itu menciptakan akan nafsu makan kita bertambah. Anda tahu kenapa tukang sate nggak ada yang beli, yang dia bakar lemak. Itu mengundang Anda ke sana untuk beli. Karena lemak yang dibakar itu memang harum sebetulnya. Tapi bukan itu pengertiannya, ntar kita bahas. Saya ulang lagi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara sekalian, ini perjanjian yang Tuhan ucapkan. Dia berkata, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Dan nanti kita akan lihat ada bagian di mana jelas Tuhan berkata, bagian daripada perjanjian Nuh adalah sebelum bumi ini hancur oleh karena air bah, kita masuk dalam bahteranya. Amen. Nah, sekarang perhatikan apa yang harus Nuh lakukan. Sebab yang namanya perjanjian itu selalu berlaku lebih dari satu pihak. Tidak mungkin perjanjian hanya ada satu pihak. Harus lebih dari satu. Nah, kalau kita dengan Tuhan ya dua belah pihak. Ada pihak Tuhan dan ada pihak kita. Nah, pihak kita itu apa? Saya mau katakan ini bukan ternyata sesuatu yang harus kita genapi. Karena secara keseluruhan,
semua yang Tuhan minta sebagai persyaratannya, tanpa kita sadari, kita sudah melakukannya. Nah, apa itu? Yang pertama, bagian kita. Lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, saya melayani Tuhan sepenuh waktu dari sekitar tahun 80-an. Jadi dengan semua pergerakan yang ada sekarang saya mengikuti langsung dan beberapa hal saya terlibat langsung. Saya lahir baru oleh karena pergerakan di mana orang-orang muda bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saya ikuti sampai dengan hari ini, sudah lebih daripada 30 tahun. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya hanya satu orang yang dari awal, setiap kali dia ngomong, setiap kali dia khotbah, dia bicara soal Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Ya kan? Dan bahkan saya diberi kesempatan untuk tulis buku kisah hidupnya. Anda tahu yang saya maksudkan. Anda baca hidupnya Pak Yusak. Judulnya adalah Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan. Saya belum pernah dengar yang lain bicara soal orang bisa bergaul karib dengan Tuhan. Sejak itulah anak-anak Tuhan di negeri ini ada begitu banyak yang kemudian belajar dan mereka mendengar suara Tuhan. Dan saya melihat itu begitu ajaib, mewarnai akan gerejanya, sehingga kita melihat bahwa itu membuka sebuah pintu keajaiban, dan kita berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kesaksian ada begitu banyak, tapi saya mau berkata buat saudara, rahasia sebetulnya orang terima yang kelak namanya pengangkatan, ketika Tuhan datang yang kedua kali, adalah bergaul karib dengan Tuhan. Yesus tadi berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Itu poin yang pertama. Saudara mengakui atau tidak, dari apa yang saya lihat, belum pernah ada orang kedua yang dengan kuat menyuarakan bahwa kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Ajaib sekali. Yang kedua, yang namanya ketaatan. Coba lihat Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ini masih syaratnya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini bicara tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau Anda bicara tentang sesuatu yang belum kelihatan, bahasa lainnya apa? Profetik. Ya kan? Banyak orang berkata, Pak, saya ngomong realita aja hari ini. Nggak bisa. Karena Nuh pernah disuruh melakukan sesuatu untuk hal yang belum kelihatan. Hari ini selama sekian tahun, kita belajar segala sesuatu yang profetik. Dan menurut saya, kebenarannya real. Kalau Anda membaca perjanjian lama, dapat dikatakan seluruhnya profetik. Karena Alkitab mengatakan perjanjian lama itu bayang-bayang, shadow. Perjanjian baru merupakan wujudnya, substannya. Apa itu bayang-bayang? Profetiknya. Tapi Alkitab tidak pernah membuang perjanjian lama. Karena itu hidup berdampingan bersama-sama buat gerejanya pada hari ini. Kalau Anda ingin menikmati perjanjian Nuh, ini syaratnya. Yang pertama ada namanya keintiman, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan, bahkan hal-hal yang tidak terlihat.
Pak, kenapa Anda bicara soal persyaratannya? Saya beritahu sesuatu. Anda pernah nginep di hotel? Maka kalau Anda nginep di hotel, Anda berkata, Anda datang ke front desk-nya, Anda berkata, saya butuh 1 kamar. Berapa hari Pak? Atau Ibu? Saya butuh 5 hari. Saya ada rapat di kota ini, saya butuh 5 hari atau 3 hari. Oke. Lalu dia akan berkata, kalau Anda belum beli vouchernya, atau Anda belum beli lewat internet, dia akan berkata, semalam katakanlah 1 juta. Jadi kalau Bapak atau Ibu mau 5 malam, bayar 5 juta. Lalu Anda bayar kan? Begitu Anda bayar, saudara akan diminta ngisi data. Lalu Anda akan diberi kwitansi tanda terima, terus Anda tanda tangan. Tanda tanganmu ini, dan duit yang kau bayarkan, membuat pihak hotel sebagai gantinya memberikan 1 kunci kamar kepada saudara. Sekarang biasanya sudah bukan berupa kunci yang lama, sudah berupa kartu. Anda terima kartu, Anda diberitahu ini kamar nomor berapa. 777 misalnya ya. Lalu Anda naik lift ke lantai 77, nomor 7. Begitu Anda lihat nomor 777, kuncimu untuk kau buka, sejak hari itu, selama 5 hari, kamar itu dalam otoritasmu. Kalau Anda berkata begini, aku tidak mau ada orang masuk di kamarku, Anda pasang tanda, do not disturb, jangan diganggu. Tidak ada orang hotel yang ngetok kamarmu pun berani. Bahkan mau bersihkan kamar Anda tidak berani. Bukankah itu milik mereka? Bukan. 5 hari itu hak Anda. Sebab engkau bayar. Perjanjian Nuh sama. Ada syaratnya. Mengapa saya bukakan hari ini? Karena dengan itu Anda mengerti, engkau punya hak yang sah untuk berkata, Tuhan memberikan jaminan kepadaku. Dan kita berkata, tidak ada bencana atas bangsa kita. Dan kita berkata tidak ada bencana atas hidup kita, keluarga kita, dan pribadi kita. Dan kita berkata ada jaminan pengangkatan. Sebab apa yang dia minta sudah kita lakukan dalam anugerahnya. Yang pertama, yang namanya bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan untuk hal yang tidak terlihat. Itu adalah sesuatu yang profetis. Yang ketiga, lihat 2 Petrus 2 ayat yang kelima. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Apa yang Alkitab katakan? Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Kalau Anda berkata, Anda baca di Alkitab, Nuh dijuluki sebagai pemberita kebenaran. Ini bukan orang yang sekedar nginjil. Apa bedanya Pak dengan penginjil? Beda. Pemberita kebenaran itu seperti seorang yang punya mandat khusus dari raja, dan mandat ini punya unsur memaksa. Ini bukan sebuah atau seperti salesman yang menawarkan dagangannya, beli dong, beli. Bukan. Pemberita kebenaran ini adalah orang yang terima mandat khusus dari raja, dan ketika dia bicara, sebetulnya dia punya unsur memaksa orang itu untuk melakukannya. Dan kemudian saya ingat akan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Pada akhir zaman dia berkata, ketika semua orang yang diundang oleh raja ke dalam pestanya tidak mau hadir, Tuhan berkata, bawa kemari kepada hamba-hambanya, orang lumpuh, orang sakit, dan orang miskin. Dan dia berkata, paksa mereka masuk, sebab rumahku harus penuh. Gimana Pak kita maksanya? Tidak seperti yang orang dunia lakukan. Kita lakukan dengan otoritas Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara, ini hari-hari yang ajaib. Kemarin Bu Aning cerita dengan saya di Jawa Timur,
Dia melayani 1.400 orang, sebagian besar orang gila. Saya tanya, kamu apain? Saya mandikan, Pak. Anda mau memandikan orang gila 1.400? Anda mau dikerubuti orang gila 1.400? Bayangin. Dan dia berkata, bukan hanya orang gila, ada gepeng, Pak. Saya bilang, apa itu gepeng? Gelandangan dan pengemis. Orang Indonesia paling pinter buat singkatan-singkatan. Ada gepeng, ada segala macam. Dan saya bilang, kok bisa? Mau mereka? Oh mau, Pak. Luar biasa. Teman-teman Surabaya ikut memandikan orang-orang gila. Kita mandikan dalam nama Tuhan Yesus. Ngerti nggak ngerti, mulut mereka diajar untuk mengucapkan percaya kepada Tuhan. Sebab dengan mulut orang percaya diselamatkan. Kalau Anda perhatikan ya, itu dahsyat sekali. Dan kalau Anda lihat sekarang dari waktu ke waktu, coba kita tembusi begitu banyak. Dan banyak hal yang dibuat, orang berkata mana mungkin. Saya melihat kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tuhan buka pintu begitu ajaib buat kita. Dan Tuhan berkata kita harus menjadi proklamator kebenaran. Ada otoritas yang diucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak ingin ambil bagian dalam politik apapun, tapi kita hanya ingin melihat kerajaan Tuhan ditegakkan, kebenaran dinyatakan, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, syaratnya adalah yang pernah tadi kita baca, ada persembahan yang harum. Saudara, kata harum di sini bukan sesuatu yang membangkitkan selera makan, bukan. Kata harum di sini artinya sesuatu yang menenangkan, membuat nyaman. Luar biasa. Saudara, apa yang membuat Tuhan itu bisa tenang dan nyaman? Cuman satu. Bukan uang saudara. Bukan. Kegelisahan paling besar Tuhan adalah kalau melihat umatnya binasa karena dosa. Dan yang membuat Tuhan bisa ditenangkan hatinya. Dan yang membuat Tuhan bisa nyaman di dalamnya. Sebenarnya kalau dia melihat anak-anaknya hidup berdamai dengan dia. Anda lihat cerita akan anak yang hilang, si bungsu yang pergi, minta harta orang tuanya, dia hamburkan dengan pelacur-pelacur. Selama anaknya pergi, bapaknya tidak pernah tenang. Dia tunggu kapan anakku kembali. Dan dia tahu pasti akan kembali. Karena seringkali kemiskinan akan membuat orang berbalik kepada Tuhan. Tapi artinya selama anak ini pergi, si bapak nggak bisa tenang hatinya. Yang membuat Tuhan ditenangkan adalah persembahan yang namanya pertobatan hidup kita. Setiap kali Tuhan tegur hidup kita, kita seringkali bersikap seperti pendekar. Jurus-jurus tangkisan yang hebat keluar dari kita. Dengan segala macam alasan kita berkata, ya karena ini, ya karena itu. Selama kita terus berbantah, dan selama kita belum bertelut dan berkata, Tuhan ampuni aku, tidak akan pernah bisa menenangkan hatinya. Sebab semua dosa dan pemberontakan, ujungnya adalah maut. Selama ini, Tuhan mengajar kita tentang sikap hati. Ketika kita menghadapi apapun, reaksi kita apa? Sikap hati kita berkata apa? Apakah kita orang yang berdalih? Atau kita orang yang gampang berbalik? Dan saya mau berkata buat saudara dalam nama Tuhan Yesus. Kalau setiap saat hidup kita ini penuh dengan hati yang mau berbalik ke Tuhan. Setiap kita menghadapi apapun, kita mau berkata, Tuhan di mana yang tidak tepat dalam hidupku, bukan cari alasan.
Kalau kita sebaliknya tiap kali terus mencari alasan, pembenaran terus, hatinya tidak akan pernah nyaman tiap kali matanya memandang kepada saudara. Sebab sikap yang berontak, yang hanya mencari pembenaran terus dengan apa yang dia buat, padahal itu sebuah kebodohan dan kesalahan. Jangan berharap Tuhan melihat Anda dan hatinya ditenangkan. Persembahan terbaik kita adalah waktu kita berkata, Tuhan ampuni aku. Aku buat kebodohan dan kesalahan dalam hidupku. Dan kalau itu yang kita lakukan, hati Bapakmu tenang. Sebab Tuhan akan berkata, kamu diselamatkan. Tapi selama kita terus bergolak, berteriak membenarkan diri kita, tidak bisa ditegur. Saudara tahu pada waktu Purim di Israel, orang makan roti, saya makan juga itu. Jadi beri teman saya yang baru pulang dari Israel. Roti itu khusus, dalamnya ada mungkin saya nggak tahu buah apanya gitu. Namanya telinga Haman. Aneh kan? Kalau kita punya toh kuping gajah. Ya, zaman dulu ya. Tapi mereka lebih rohani, telinga Haman. Kenapa diberi nama telinga Haman? Sebab Haman dianggap orang yang tidak bisa mendengar didikan. Dia tidak bisa ngerti kalau diberitahu, keras kepala. Maka mereka berkata, mari kita makan kupingnya. Jangan sampai nempel di kuping kita. Sebab semua pemberontakan, sebab semua reaksi yang tidak benar, menimbulkan hatinya sebetulnya tidak tenang. Saudara, Anda bisa memilih, terus Anda benarkan dirimu. Atau kita setiap kali tersungkur berkata, Tuhan bicara, apa yang salah dengan aku. Dan kalau Anda melakukan itu, hatinya akan tenang. Ada yang menenteramkan hatinya. Tapi semua pemberontakan, semua keras kepala, tebal telinga, tidak mau dengar didikan. Jangan pikir itu menyukakan hati Tuhan. Oh Pak, tapi saya ganti kok, saya memberi lebih banyak, saya mengabdi lebih baik. Tuhan berkata, no. Aku cari sikap hati dari anak-anakku yang mau dengar perkataanku. Saya berharap itu bagian dari kita. Lalu apa yang didapat, saudara? Yang pertama, kita percaya Nuh diluputkan dari bencana. Tapi yang kedua, kita percaya Nuh adalah gambaran orang yang terima pengangkatan. Coba lihat Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Pak, kok ada makan dan minum? Apa enggak salah ini? Makan itu artinya Anda gelojoh, gila-gilaan, pesta pora. Minum itu Anda minum minuman keras. Saya dulu tinggal di daerah yang orangnya banyak minum. Dan saya lihat cirinya, perutnya gede-gede, saudara. Maaf kalau Anda sedang begitu, tidak berarti Anda peminum loh. Tapi salah satu reaksinya perutnya gede. Nanti saya pernah lihat orang sampai muntah darah. Saya dulu ada arak cap tikus, segala macam itu. Ngoplos sendiri, taler-taler begitu. Saya lihat itu. Dan mereka bukan orang-orang pemberani. Kalau mau berantem, mabuk dulu. Kalau sadar penuh, nggak berani. Itu kalau di kampung-kampung itu ada yang istilahnya apa? Pak Tim itu paling apal tuh, ndoyong kentip, ya Pak? Ndoyong kentip itu sudah rotok meh edan gitu, ngiu lah itu. Nantangi orang Malai, orang Garong, begal-begal dari situ. Bagaimana kok mau masuk surga ndoyong kentip gini? Surga nggak ada tempat, surga memberikan anggur baru kepada kita.
bukan bir, cap, tikus, beranak. Tidak ada, saudara. Lanjutkan lagi. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Pak, apa salahnya? Ini soal free sex. Mengumbar hawa nafsu. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Jangan sampai terjadi Tuhan datang, Anda tidak tahu apa-apa. Dan kemudian semua sudah terlambat. Saya tahu beberapa orang pernah diberi mimpi Tuhan, pada waktu pengangkatan ditinggal dia. Dia panik, dia teriak-teriak minta tolong dan tidak ada orang di sekitarnya. Mari berkata, bukan kita itu. Karena Tuhan memberikan anugerahnya buat kita. Amin. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mari hidup seperti Nuh, saudara. Dengan semua yang dia lakukan, dahsyat sekali. Tapi saya mau sampaikan 2 hal terakhir sebelum kita berdoa. Dengan cepat, yang pertama. Saudara, begitu Nuh selesai dengan cerita air bah, ada satu masalah. Dia orang yang pertama jadi petani kebun anggur. Dan dia mabuk anggur karena itu. Sampai telanjang. Kalau Tuhan memberkati Anda, jangan mabuk dengan hal-hal duniawi. Berkat Tuhan yang diberikan kepadamu, bukan untuk Anda pakai foya-foya semaumu. Berkat Tuhan yang diberikan kepada Anda, bukan Anda pakai semau-maunya untuk memuaskan kedaginganmu. Seringkali orang diberitahu tidak bisa. Dia terus berdalih. Tiap hari Tuhan melihat Anda, tidak ada yang tentram di hatinya. Tapi yang kedua, dengarkan cerita ini. Saya mau ajak Anda melihat, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kejadian pasal 9, ayat 20 mulai. Dan kita akan selesai dengan ini. Kejadian 9 ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal di kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Saudara, ada yang aneh. Setiap kali Alkitab menyebut akan anak-anak Nuh, selalu urutannya Sem, Ham, dan Yafet. Ya kan? Selalu urutannya Sem, Ham, dan Yafet. Berarti Ham itu anak keberapa? 2 kan? Tapi tidak loh. Di peristiwa ini, Alkitab mengatakan Ham sebagai anak bungsu. Mana yang benar? Dua-dua benar.
sebetulnya terjadi pergeseran di mata Tuhan. Yang Sem tidak berubah. Dia tetap anak sulung pertama. Harusnya kemudian Ham yang kedua dan Yafet yang ketiga. Tapi dengan peristiwa ini, Alkitab mengatakan Ham digeser ke nomor 3. Kenapa? Ini zaman Nuh. Kita disuruh membangun bahtera. Saya mau beritahu satu rahasia. Naik dan turunnya hidup kita ditentukan oleh respon hati kita, terutama pada saat Anda melihat pemimpinmu nyata dan keluar kelemahannya. Saya mau ulang lagi buat saudara. Di akhir zaman ini zaman Nuh membangun bahtera. Maka seperti zaman Nuh yang pertama, naik dan turunnya hidupmu dan keturunanmu bergantung pada reaksi dan sikap hatimu. Di saat Anda melihat kelemahan dan ketidakberdayaan pemimpinmu. Nuh sedang mabuk. Mungkin dia tidak tahu bahwa anggur itu membawa efek sedemikian. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi dia minum begitu banyak sampai dia mabuk dan dia telanjang. Auratnya terbuka. Ham masuk. Dia lihat cekikian. Terus dia keluar. Para ahli mengatakan besar kemungkinan dia panggil anaknya, yaitu Kanaan, anak bungsunya. Nang, kene nang. Delok ombahmu nang, lucu nang. Ketok kabeh nang. Anaknya lihat, makanya Nuh waktu mengutuk berkata apa? Terkutuklah Kanaan. Dan dia ngomong kedua saudaranya, Sem dan Yafet. Waktu mereka berdua dengar itu, mereka memutuskan tidak ikut dengan perbuatan Ham. Mereka ambil selimut dan mereka berjalan mundur. Sebab mereka tidak mau melihat kelemahan yang sedang terekspos. Dan dia tutupi badan ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya, dan ini yang berbahaya, dan dia melihat keadaannya, dia bertanya, ada apa? Entah siapa memberitahu, mungkin salah seorang cucunya, yang berkata, engkong kemarin mabuk. Om Ham, cerita-cerita di luar, cekikian sama Kanaan. Tapi mungkin ini anaknya Sem, papi Sem, dan Om Yafet jalan mundur, nutupi engkong pakai ini. Keluar omongannya. Apa yang terjadi? Ham dan keturunannya dikutuk. Sem dan Yafet diberkati. Saudara, saya belajar sesuatu. Pada waktu Elia akan terangkat ke surga, kalau Anda baca dari Gilgal terus sampai ke Yordan. Di setiap kota selalu ada puluhan nabi yang muncul seperti mengucapkan selamat berpisah. Tapi puluhan nabi di setiap kota tidak mau ikut Elia. Tidak. Mereka hanya lepaskan Elia, meninggalkan kota mereka, tetapi yang ikut terus sampai Elia terangkat hanya satu. Siapa itu? Elisa. Saya berdoa, Tuhan, kenapa mereka tidak mau ikut? Dan yang Roh Kudus katakan adalah, sebab mereka sudah melihat ketika Elia ketakutan waktu diancam oleh Isabel. Mereka dengar bagaimana Elia minta mati. Sebab dia ketakutan waktu diancam oleh Isabel. Hari itu reputasi Elia hancur di mata semua nabi-nabi yang lain. Pada waktu Elia akan terangkat, mereka berkata, ya lu dimutasi istilahnya sekarang ini. Kamu dipecat oleh Tuhan.
Buat apa kita ikuti kamu lagi? Sudah tidak ada apa-apanya. Yang mereka tidak tahu, ada jubahnya. Baca di Alkitab. Setiap kali itu terjadi, Anda mesti hati-hati. Jangan biasakan ya, omongin pemimpin kita, menghina mereka, mentertawakan mereka. Jangan biasakan. Bahkan pemimpin kota atau para pemimpin di provinsi, bahkan kalau Anda baca koran seringkali kita berkata, aduh ini politik kok begini ya. Lebih baik engkau tumpangi tangan berkata, Tuhan, ubah semua jadi baik. Sebab seringkali tanpa sadar dunia merusak hati kita dan kita ikut-ikutan. Dalam hidup saya, beberapa kali saya mengalami. Saya mau cerita ini, mungkin tidak banyak orang tahu. Tapi saya mau cerita, dan saya belajar, dan saya mengerti, itu rahasia besar. Satu hari saudara, ini saya ngomong terang-terangan karena saya pernah bicara dengan beliau terang-terangan. Kami pada waktu itu masih di Yayasan Sangkakala. Belum ada gereja JKI. Dan kami masih muda-muda, masih kelas 3 SMA, baru kuliah tahun pertama, masih sangat muda. Satu hari terjadi sebuah perbedaan persepsi dengan Pak Adi Sutanto. Perbedaannya itu sebenarnya nggak mendasar sih, tapi ego muncul. Dan satu hari kondisi itu makin panas. Saya nggak mau cerita lebih detail, pokoknya makin panas. Lalu beberapa orang mengatakan begini, kita keluar aja. Kita buat new Sangkakala. Itu pernah terjadi. Lalu kemudian mereka datangi saya. Kita ngobrolin. Panas. Mereka bilang ini nggak bisa begini, harusnya ini, harusnya begini. Lalu mereka berkata, ayo kita keluar. Kita buat new Sangkakala. Dan seorang teman berkata, kita ngomong sekali lagi dengan beliau. Tidak mau berubah, kita pamit langsung. Saya diundang, saya duduk, dan mulai rame saudara. Panas sekali. Dan tiba-tiba satu orang memberi kesempatan saya bicara. Dia berkata gini, coba kamu bicara. Menurutmu bagaimana? Semua orang melihat ke saya. Saya masih ingat saudara. Dengan resiko yang mengerikan. Saya berkata begini. Saudara-saudara, apapun, apalagi ini bukan hal yang surga dan neraka. Saya tidak mau menjamah orang yang diurapi. Sebab pada malam harinya, waktu saya mendoakan itu saudara, Tuhan mengatakan, nak, jangan jadi Absalom. Jangan jadi Absalom. Kamu akan kehilangan besar sekali destinimu. Jangan jadi Absalom. Dan saya ngomong hari itu, saya tidak mau jadi Absalom. Saya nggak mau. Kita harus selesai. Selesai dengan damai. Akhirnya tidak ada new Sangkakala. Begitu acara selesai, saya dimaki. Pengkhianat lu. Kemarin kita sudah omongin. Dan kamu berkhianat. Saya bilang, mungkin di hadapan kalian saya pengkhianat. Tapi semalam Tuhan bicara sama saya. Dia ngomong jelas, jangan jadi Absalom. Saya harus berkata dengan saudara. Dari semua yang ikut pertemuan hari itu. Hari ini, tidak ada satupun yang bisa. Yang kedua, di sekitar akhir 80-an, awal 90-an,
Itu musim di mana banyak persekutuan berubah jadi gereja. Pak Adi sedang di Amerika. Di sini ada Bu Naryo, mertua saya. Beliau adalah bendahara dari proyek namanya Maranatha Indonesian Christian Center. Tanya nih, masih ada di sini. Pak Adi itu punya kerinduan, ingin buat Christian Center. Seperti apa Pak yang dia rindukan? Saya mau ngomong dengan jujur, lebih kecil sebetulnya impiannya dari apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, sebetulnya. Hanya waktu itu pengen beli gedung di Jalan Gajah Mada. Dan di tahun itu angkanya 1,3 miliar. Mungkin kalau uang sekarang nih, mungkin 100 miliar lebih kali ya. Saya nggak tahu. Atau mungkin sudah lebih dari itu. Gede, zaman itu gede sekali. Jadi beliau itu mencoba untuk menggalang dana. Kebetulan bendaharanya mami mertua saya. Waktu galang dana, nggak berhasil. Saya masih ingat angkanya. Hanya dapat bersih itu 25 juta rupiah. 25. Mau beli 1,3 M, dapat 25 juta. Kemudian tiba-tiba orang-orang Indonesia di Amerika minta ke beliau, Pak, balik ke Amerika, gembalakan kami. Dalam pembicaraan itu mereka berkata, kan dolar Bapak kan nanti kita berikan perpuluhan untuk Indonesia. Jadi seperti sekarang, dolar dengan rupiah pada waktu itu lumayan. Memang tidak separah sekarang. Tapi dihitung secara manusia ini. Wah betul nih kalau tiap bulan aku berikan dolar, akan cepat satu kali bisa bangun Maranatha Indonesia Christian Center. Mengembalakan di sana. Saya ceritain apa adanya. Begitu pindah ke sana, suara orang di sini berkata, Pak Adi membawa lari uang Christian Center. Anda boleh cek ke mami mertua saya. Tidak 1 rupiah pun dia bawa. Dan suara di sini cepat, zaman dulu belum ada handphone, belum ada internet. Tapi berita buruk itu cepat nyebarnya. Di Amerika tersebar di antara gereja Indonesia. Inilah pendeta yang lari ke Amerika karena bawa duit pelayanan. Dan saya masih ingat Pak Adi itu sering kali cerita dengan saya. Anaknya masih kecil-kecil. Kalau mereka lagi pertemuan dengan gereja-gereja, anaknya lewat, orang ngomong, ini loh anaknya pendeta yang bawa lari duit. Bayangin saudara. Yang kena anak-anaknya. Nah singkat cerita, di zaman itu banyak persekutuan jadi gereja. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan membangun gereja-gereja hebat. Kita masih bentuk persekutuan. Orang 100 kira-kira begitu. Saya didatangi oleh 2 orang. Saya nggak mau sebut nama. Yang seorang berkata kepada saya zaman itu, Petrus, lu gua kasih 2 M. Bangun gereja. Beli tanah, bangun yang gede. Join sama gua. 2 M. Wih, zaman itu penawaran yang hebat. Saya sempat telepon ke Amerika. Saya bilang, Pak Adi, ada orang nawari kita 2 M. Pak Adi nggak pernah berkata jangan. Dia juga nggak bisa berkata jangan terima. Tapi saya ngerti dari nada bicaranya, apa yang teriakan hatinya. Saya ngerti. Saya selesai bicara, saya tolak itu. Saya berkata begini, Pak, saya dari SMA ikut beliau. Dia tidak pernah ngusir saya, dan tidak pernah nyakiti hati saya. Mengapa sekarang saya harus sakiti hatinya? Di tengah-tengah masa pergumulannya yang begitu berat. Enggak, Pak. Wah, ngamuk, saudara. Orang kedua datang. Saya nggak mau sebut namanya lagi. Saya nggak bohong dalam nama Tuhan Yesus. Kami ngobrol di kantor kecil kami. Dari pagi dia cerita tentang konsep gereja itu harus seperti apa.
Pada ujungnya selesai dia berkata, ayo join dengan kami. Buka yang di Semarang. Saya ngomong dalam hati, aku ini lumayan juga ya di Pinang sana sini. Rada GR nih saudara. Terus saya ngomong begini, Pak, kenapa harus tinggalkan Pak Adi? Boleh tidak? Konsepnya kami ambil, kami tiru persis. Tapi namanya jangan gerejamu lah. Saya mau pakai nama JKI saja. Marah. Di dalam kemarahannya, dia berkata, kamu tidak tahu kan? Kenapa kamu belain dia? Saya bilang, apa alasan saya menyakiti dia? Terus dia berkata begini, apa kamu nggak tahu? Dia stres di Amerika, merem pun kedep nggak bisa. Loh, saya nggak melebih-lebihkan. Nah terus tidurnya melotot terus begini, mosok sih. Saya tanya gini, Pak Adi pernah tidur melotot gini? Siapa yang bilang ada tuh katanya kedep nggak bisa? Dia ting 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 masih bisa kok saya kedep. Saya diomongin kedep pun tidak bisa. Lu mau ikut pemimpin yang kedep aja nggak bisa? Malah sakti kan? Coba Anda tidak kedep. Saya bilang tidak. Dan dia ngomong begini, oh saya percaya. Nanti ada umat khusus di kota ini yang ikut kami. Fine. Begitu dia makin menjelekkan, saya makin berkata, aku tidak akan ikut orang seperti ini. Sebab kalau saudara ya, dengerin nih. Kalau Anda tidak bisa berkampanye dengan sehat, maka pasti Anda akan buat namanya black campaign. Betul kan? Kalau Anda punya black campaign, Anda tidak punya apa-apa untuk Anda tawarkan. Dan tidak akan ada integritasnya. Saya ngomong dalam hati, saya tidak akan ikut pemimpin seperti ini. Yang jelekkan pemimpin lain. Hanya untuk dapat manfaat untuk dirinya. Tidak akan panjang dan tidak akan berhasil. Saudara, saya dengar bertahun-tahun kemudian, ketika saya tolak itu, luarnya dia marah. Hati kecilnya dia tahu saya benar. Satu kali dia ngomong ke orang-orang terdekatnya. Dia berkata begini, dari semua hamba Tuhan, kamu perlu perhatiin Petrus Agung. Satu hari dia akan jadi besar. Mereka bertanya, kenapa? Bukankah dia menolak Anda? Justru dari jawabannya aku tahu. Orang besar akan seperti itu. Lu perhatiin dia. Satu hari kamu akan tahu. Satu hari saya diundang di gereja itu. Lama setelah beliau tidak ada. Dan mereka cerita dengan saya. Dan Tuhan mau berkata, seperti Nuh, ketika kemudian terekspos kelemahannya, di mana Anda berdiri? Saya dalam anugerah Tuhan, memilih berjalan mundur. Dan saya tutupi. Satu hari dia akan sadar. Saat dia sadar, cuman dua pilihan, berkat atau kutuk. Saya berdoa, perjanjian Nuh itu harus diikuti dengan sikap hati yang benar. Saya sudah ngalami itu berkali-kali, saudara. Believe me, saya sudah ngalami itu berkali-kali. Dan saya berkata, pilihan terbaik, cara Sam dan Yafet. Naik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang siap membalikan keadaan hari ini?